Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tentang firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami memohon pertolongan. Kata al-muallif, penulis di sini, wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Dan apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini sangat masyhur yang juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, atau kumpulan 40 hadis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah. Kalau mau dibaca hadisnya, luar biasa isinya. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadal hadis yatadamman wasaya azima. Hadis ini yang dikenal dengan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalau antum lihat sekali lagi dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-19. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bunyinya an Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah berada di belakang Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ya ghulam, ini u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa hal. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan
menjagamu. Jagalah agama Allah dengan engkau mempelajarinya, mengamalkannya, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, pasti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapan. Jika engkau melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, maka pasti Allah bersamamu, pasti Allah menolongmu, pasti Allah melindungimu. Kemudian kata Rasul, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka semuanya bersengkongkol mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan selainnya. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarahnya, yaitu kitab beliau Jami' Ulum wal Hikam, beliau mengatakan hadal hadis yatadamman wasaya azimah. Hadis ini mengandung banyak wasiat-wasiat yang sangat agung. Wa qawaid kulliyah min ahammi umuriddin, dan mencakup kaidah-kaidah yang universal dalam pembahasan yang paling penting dalam agama ini, terutama masalah at-tauhid, masalah al-aqidah. Kemudian kata beliau, hatta qala ba'dul ulama ta'ammaltu aw tadabbartu hadal hadis fa'adhashani waqitu atish. Sampai kata sebagian para ulama, aku pernah merenungkan hadis ini dan sangat amat menakjubkan diriku. Sampai istilahnya aku hampir fly istilahnya. Karena apa? Luar biasa isinya. Kemudian kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, fawa asafa minal jahli bihadal hadis wa qillatit tafahum li makna. Maka sangat disayangkan kalau ada orang yang enggak paham hadis ini atau tidak mau mempelajarinya. Maka ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, selayaknya untuk kita betul-betul memahami hadis ini dan betul-betul berpegang teguh dengan isinya. Di antaranya yang dibawakan oleh penulis di sini, kata Rasul, apabila engkau memohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Yaqulul Imamun Nawawi fi tafsiri hadal hadis ma khulasatuhu. Imam Nawawi, seperti yang kita sampaikan tadi, beliau yang menyusun 40 kumpulan hadis. Alhamdulillah tiap Selasa pagi kita ada kajian khusus hadis Arba'in Nawawiyah dengan syarah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala, seperti tadi pagi. Intinya Imam Nawawi beliau menulis kitab kumpulan 40 hadis. Beliau juga punya syarahnya, penjelasannya. Ya, di antaranya tentang hadis ini. Beliau jelaskan apa maksud idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Yaqulul Imamun Nawawi fi tafsiri hadal hadis. Imam Nawawi berkata tentang tafsir atau makna hadis ini, ma khulasatuhu, yang ringkasnya, idza talabtal i'anata ala amrin min umuri dunya wal akhirah fasta'in billah. Apabila engkau mengharapkan pertolongan entah dalam urusan dunia maupun akhirat, maka minta tolonglah kepada Allah.
Jadi ini hadis mengokohkan, menguatkan ayat tadi. Allah berfirman tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bahkan tadi Rasul SAW mengajarkan hadis ini kepada Abdullah bin Abbas sejak kecil. Ya, beliau Abdullah Abbas pada waktu itu masih kecil, ya ghulam. Ini kata para ulama menunjukkan bagaimana perhatian Islam terhadap pendidikan tauhid sejak dini. Dan ini adalah metodenya para nabi, para rasul. Metode pendidikan ala orang-orang yang saleh. Antum mungkin pernah melewati ayat tentang Nabi Yakub alaihissalam yang mau meninggal dunia. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banih ma ta'buduna min ba'di. Ingatlah ketika datangnya sakaratul maut kepada Nabi Yakub. Beliau berkata kepada putra-putranya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah, yang kalian ibadahi setelahku? Putra-putra beliau mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah sesembahanmu, sesembahannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu satu sesembahan. Ini sekali lagi metode para anbiya dalam mendidik anak sejak dini. Dididik tentang apa? At-tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Dan ini yang juga Rasul ajarkan kepada Abdullah bin Abbas sejak kecil. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Demikian pula metode pendidikan ala orang-orang saleh seperti yang Allah cantumkan dalam kisah Luqman, hamba Allah yang saleh. Apa wasiat pelajaran pertama Luqman kepada putranya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan berbuat syirik. Jangan menyekutukan Allah dalam ibadah dengan seorang pun, sesuatu apapun. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang sangat besar. Sejak kecil sudah ditahdzir dari kesyirikan. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, kalau kita mau pendidikan yang baik, ikuti pendidikan para anbiya wa rusul. Yang utama dan pertama diterangkan, dijelaskan masalah wajibnya mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan dijauhkan anak-anak dari segala bentuk kesyirikan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Dan ini sekali lagi yang dipraktekkan oleh Rasul ketika mengajari Abdullah bin Abbas ketika beliau masih kecil, ya ghulam. Kata Imam Nawawi rahimahullah, jika engkau meminta pertolongan dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah. Ini juga sama dengan sabda Rasul dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Ini sudah kita jelaskan dari awal. Kita seorang muslim, seorang muslimah harus punya keyakinan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jangan pernah kita bersandar kepada diri kita. Jangan pernah mengatakan bahwasanya saya pasti bisa, pasti berhasil. Jangan, usaha dan minta tolong, bergantung hanya kepada Allah. Ini sekali lagi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata para ulama, mengapa digandengkan antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Karena kita enggak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongan dari Allah. Demikian pula urusan dunia.
kita bisa sukses dalam jabatan, dalam proyek, dalam apapun dari aktivitas dunia kita, semuanya karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan sekali lagi pernah bersandar kepada diri kita sendiri, bersandar kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Kata beliau, wala siyama fil umuril lati la yaqdir 'alaiha illallah. Minta tolong hanya kepada Allah, terutama dalam hal-hal yang tidak ada seorang pun yang sanggup melakukannya kecuali Allah. Kasyifa'il marad, seperti menyembuhkan penyakit. Hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Kalau dokter hanya mengobati, berusaha, adapun yang menyembuhkan hanyalah Allah. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan diriku. Rasul SAW mengajarkan doa kepada orang yang sakit, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, karena Engkaulah asy-syafi. Di antara al-asmaul husna, asy-syafi, Allah yang maha menyembuhkan. Maka minta kesembuhan hanya kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saja tadi berdoa kepada Allah agar apa? Disembuhkan. Maka syirik kalau ada yang minta kesembuhan kepada Nabi atau meyakini Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi saya tadi ngajari kita berdoa minta kesembuhan kepada Allah. Loh, kok ada yang minta kesembuhan kepada Nabi Muhammad? Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi ini akidah yang ditanamkan oleh Rasul sejak dini. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kata Imam Nawawi, di antaranya minta kesembuhan hanya kepada Allah. Demikian pula wa talabir rizqi, minta rezeki. Rezeki ini macam-macam. Entah berupa kesehatan, berupa ilmu yang bermanfaat. Ya, contoh misalnya dalam masalah ilmu, Rasul SAW berkata, berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku apa? Al-ilmu. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian pula masalah tadi, kesehatan, masalah keselamatan, rezeki, banyak macamnya. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula al-hidayah, petunjuk, minta kepada Allah. Dan ini yang akan kita bahas setelah ini, yaitu firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu mencakup ilmu yang bermanfaat dan al-amal saleh. Hidayah di sini bisa berupa ilmu yang bermanfaat. Meskipun ustaz sudah teriak-teriak, berkeringat, ya, ketika ngajar, namun kalau nggak dapat hidayah dari Allah, nggak masuk ilmu itu. Betul enggak? Ngaku enggak? Hah? Intinya hidayah minta kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya, kita hanya bisa berusaha mendengarkan kajian, membaca kitab, namun hidayah bisa masuk ke dalam hati kita hanya pertolongan dari Allah. Itulah makna ihdinas siratal mustaqim. Insyaallah kita akan bahas pada kesempatannya nanti. Kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, fahiya mimma ikhtasallahu biha wahdah. Dan ini yang merupakan kekhususan Allah saja. Masalah tadi kesembuhan, masalah rezeki, masalah hidayah. Demikian pula syafaat pada hari kiamat. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada Nabi Muhammad. Jangan minta kepada para wali. Minta kepada Allah. Kenapa? Karena syafaat semua milik Allah. Itu kata Allah sendiri dalam surat Az-Zumar.
Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya semua syafaat milik Allah. Mintanya kepada Allah. Rasul saja pada waktu di padang mahsyar tidak bisa langsung memberikan syafaat, minta izin kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan sekehendak Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan izin dari Allah. Jangan sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Mereka orang musyrikin jahiliyah beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan mereka berkata, yang kami sembah ini hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Allah vonis mereka apa? Beribadah kepada selain Allah karena tadi minta syafaat kepada orang-orang tersebut. Padahal sekali lagi, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah syafaat semuanya milik Allah. Maka minta kepada Allah. Misalnya mengatakan, ya Allah, berikan kami syafaat Rasulmu pada hari kiamat. Ini yang dibenarkan. Mintanya kepada Allah, bukan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illa huwa. Apabila Allah menimpakan musibah, tidak ada yang bisa mengentasnya kecuali Allah. Ini akidah seorang muslim muslimah yang sejati. Yang bisa menghilangkan, yang bisa mengangkat musibah dengan berbagai macamnya hanyalah Allah. Jangan pernah ada keyakinan selain Allah bisa menghilangkan kesusahan. Atau meyakini Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesusahan, bisa memberikan segala kebutuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu tercantum dalam sebagian pujian-pujian sebagian kaum muslimin terhadap Rasul SAW, berlebih-lebihan kepada Rasul. Padahal Rasul sendiri telah bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba manusia, faqulu Abdullah wa Rasul. Maka katakanlah Nabi Muhammad hamba Allah dan utusan Allah. Maka sekali lagi, ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah, Rasul mengajarkan kepada kita at-tauhid yang sebenarnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Bahkan ma'asal muslimin, orang musyrikin zaman jahiliyah saja, ketika mereka ditimpa musibah, mereka mintanya kepada Allah. Mereka mengangkat kedua tangan mereka kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Sebagaimana yang Allah kisahkan dalam akhir surat Al-Ankabut. Fa'idha raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka kaum musyrikin berlayar di lautan, tertimpa musibah, da'awallah, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka tahu yang bisa mengentaskan musibah hanyalah Allah. Jangan teriak-teriak, wahai wali fulan, wahai ustadz fulan, kiai fulan, tolonglah kami. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalah artinya dia setiap hari, setiap salat mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, namun masih minta-minta kepada selain Allah yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengentaskan musibah tersebut. Poin keempat, wa amal isti'anatu bil ahya.
al-hadirin fima yaqdiruna alai min mudawati maridin au bina'i masjidin wa ghairi dzalik fahiya jaizatun. Adapun minta tolong kepada orang yang masih hidup, yang ada di hadapan kita, yang secara umum mereka sanggup membantu, seperti mengobati penyakit, seperti membangun masjid, atau membantu membawakan barang, maka itu jaizatun, boleh. Jadi sekali lagi, ada perincian tentang al-isti'anah, minta tolong. Jadi jangan gagal paham. Ada isti'anah yang wajib, yaitu isti'anah kepada Allah dalam hal-hal yang memang itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Atau minta tolong kepada Allah dalam artian bertawakal kepada Allah, meskipun kita juga minta bantuan kepada yang lain. Makanya ada istilah kata para ulama, isti'anah yang khusus kepada Allah itu diantaranya isti'anatu tafwid, minta tolong kepada Allah dalam artian bertawakal, bergantung hanya kepada Allah. Misalnya, ada seorang bos misalnya, dia memerintahkan kepada pegawainya melaksanakan proyek. Dia boleh minta tolong karena memang proyek itu bisa dilakukan oleh anak buahnya, itu memang kerjaannya. Tapi nggak boleh sang bos itu bertawakal, bersandar keberhasilannya kepada apa? Pegawainya. Hatinya bergantung hanya kepada Allah. Ihris ala mayan fauka wasta'in billah. Ini namanya isti'anatu tafwid. Jadi sekali lagi, minta tolong yang wajib hanya kepada Allah ada dua bentuknya, ada dua maknanya. Yang pertama tadi, minta tolong dalam hal-hal yang memang hanya Allah yang bisa melakukannya. Ini yang khusus kepada Allah. Yang kedua, minta tolong yang artinya tadi tawakal, bersandar, bergantung hati kepada Allah. Ini yang khusus hanya kepada Allah semata. Meskipun boleh dia minta tolong kepada yang lain, cuma hati bergantung hanya kepada Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Yang kedua, isti'anah yang dibolehkan, yaitu tadi minta tolong kepada yang hidup, yang ada di hadapan kita, dan secara umum makhluk manusia bisa melakukannya. Seperti tadi, pengobatan orang yang sakit, datang ke dokter minta tolong untuk apa? Diobati. Ini dibolehkan. Minta tolong kepada teman mengangkat barang karena dia nggak sanggup mengangkat sendirian, boleh. Dalilnya mana? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang paling penting di sini tadi, mereka sanggup melakukannya secara umum. Adapun kalau hal-hal yang nggak sanggup dilakukan oleh manusia, haram untuk apa? Minta tolong kepada makhluk. Makanya di sini juga ada kata-kata al-ahya yang masih hidup, karena yang sudah mati nggak mungkin bisa membantu. Maka dari sini muncul bentuk isti'anah yang syirik, minta tolong kepada yang telah apa? Kepada yang telah mati. Karena mereka tidak sanggup untuk melakukannya. Seperti yang sudah kita sampaikan berulang kali. Orang yang meninggal dunia siapapun dia, entah dia nabi, entah dia wali, yang memandikan siapa? Mandi sendiri? Tidak mungkin. Yang masih hidup, yang mengantarkan ke pemakaman siapa? Ketika dimakamkan, kok minta-minta kepada mereka? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya para sahabat Rasul, setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada mereka yang minta ke kubra Rasul ataupun ngalah berkah ataupun istighosah tabaruk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Karena mereka tahu kalau sudah meninggal terputus sudah alamnya. Makanya Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang telah meninggal dunia. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada kata-kata al-hadirin yang bisa kita berkomunikasi dengannya, entah secara langsung bertatap muka minta tolong diangkatkan barangnya tadi, atau telepon minta tolong dikirim barangnya, tidak ada masalah. Ya, al-hadirin ini untuk menghilangkan keyakinan yang keliru, yaitu minta tolong kepada yang hidup tapi nggak ada di hadapan kita, kita pun nggak bisa berkomunikasi dengannya. Seperti tadi, ada orang yang tertimpa musibah di lautan, nggak ada sinyal sama sekali, badai luar biasa, dahsyatnya gelombang luar biasa, teriak-teriak wahai wali fulan, wahai ustadz fulan. Betul ustadznya masih hidup di daratan, tapi kalau dia minta tolong ya untuk mengentaskan musibah tadi, maka ini juga sama dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nggak mungkin yang sana bisa mendengar. Kemudian pun kalau bisa mendengar nggak mungkin bisa menolong dia di lautan tersebut. Maka sekali lagi minta tolong yang boleh kepada yang masih hidup, syaratnya yang ada di hadapan kita atau kita bisa komunikasi langsung dengannya. Dan yang ketiga syaratnya dalam hal-hal yang memang secara umum makhluk bisa melakukannya. Jadi ini 3 syarat isti'anah minta tolong yang dibolehkan. Ataupun mungkin kalau mau ditambahkan yang keempat syaratnya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Makanya Allah berfirman nanti selanjutnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Rasul SAW juga bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini menganjurkan untuk kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau bisa jangan menunggu dimintai. Kalau kita tahu memang dia butuh pertolongan, ditolong. Ini keutamaannya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Luar biasa. Jangan pernah mengira antum selamanya dalam keadaan senang terus, gembira terus, gak butuh bantuan. Ingat, roda terus berputar. Kalau antum sedang di atas, lihat yang di bawah lagi kesusahan, tolong. Karena suatu saat antum juga akan di bawah. Dan antum ingat keutamaan membantu saudaranya dalam kebaikan ini. Allah pasti akan membantunya. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Wa min amsilatil isti'ana al-jaizah qaulullahi fi talabi dzin al-qarnain min qaumihi fa'inuni biquwwatin. Di antara contoh minta tolong yang dibolehkan yaitu firman Allah tentang permintaan Dzulqarnain kepada kaumnya untuk membantunya dalam membuatkan istilahnya benteng dari Ya'juj wa Ma'juj. Fa'inuni biquwwatin, tolonglah aku bikuwah dengan kekuatan. Ini dibolehkan karena dalam rangka ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jadi kalau kita mau perinci lagi, minta tolong ada beberapa macam. Yang pertama minta tolong yang diwajibkan, yang disyariatkan, yaitu minta tolong kepada Allah dalam hal-hal yang memang itu merupakan kekhususan Allah.
Dan dengan makna tadi, bergantung hati, bertawakal, bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua, minta tolong yang dibolehkan. Minta tolong dalam hal-hal yang memang makhluk bisa melakukannya. Dengan syarat tadi, orangnya masih hidup, ada di hadapan kita atau kita bisa berkomunikasi dengannya, dan dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, minta tolong yang syirik. Minta tolong yang syirik, yaitu minta tolong yang pertama dalam hal yang memang tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Ini kalau mungkin bisa dikatakan minta tolong yang syirik ada beberapa macamnya. Meskipun kepada yang masih hidup, kepada yang sudah mati, kalau minta tolong dalam hal yang memang hanya merupakan kekhususan Allah, ini namanya apa? Syirik. Atau yang kedua tadi, contoh minta tolong yang syirik, minta tolong kepada yang telah apa? Meninggal dunia. Wahai wali fulan, sembuhkanlah penyakitku atau tolonglah diriku. Sedangkan Allah mengatakan wala tad'u min dunillah ma la yadurruka wa la yanfa'uka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kata Allah, jangan engkau berdoa minta tolong kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, dan jika engkau tetap melakukannya, engkau termasuk orang yang zalim. Kata para ulama tafsir, minal musyrikin, sebagaimana kata Luqman tadi kepada putranya, inna syirka la dzulmun azim. Ini minta tolong yang syirik kepada yang telah meninggal dunia. Atau tadi contoh minta tolong yang syirik, minta tolong kepada yang masih hidup tapi di luar apa? Istilahnya jangkauan kita. Tadi orang yang di atas laut minta tolong ketika musibah datang kepada yang masih hidup, meskipun dia masih hidup, tapi kalau tidak bisa berkomunikasi, itu namanya syirik. Kenapa? Karena orang yang minta tolong itu dalam hatinya punya keyakinan si fulan itu tahu apa yang terjadi, tahu yang gaib, sedangkan yang meyakini ada yang tahu yang gaib selain Allah, syirik kepada Allah. Karena itu merupakan kekhususan Allah mengetahui yang gaib. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kemudian yang keempat, minta tolong yang haram. Minta tolong kepada manusia yang hidup, yang hadir, yang di hadapan kita, kita bisa berkomunikasi dengannya, cuma dalam hal-hal yang diharamkan. Minta tolong diberikan narkoba, khomer, atau hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Ini kata Allah tadi, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam al ismi, dosa dan permusuhan. Nah, itu beberapa macam al-isti'anah, minta tolong. Poin yang kelima, kata penulis di sini, inna hadil ayata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in allati yukarriruhal muslim asyaratil marrat fis salati hiya khulasatu suratil Fatihah. Sesungguhnya ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dibaca oleh seorang muslim puluhan kali ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, merupakan ringkasan intisari dari surat Al-Fatihah. Wahya a'zam suratin fil Qur'an, dan Al-Fatihah adalah surat yang termulia di dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, Al-Quran itu intisarinya ada pada surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah intisarinya ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka sekali lagi, ini pentingnya memahami
ya ayat ini yang merupakan ringkasan dari Al-Qur'anul Karim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Poin yang terakhir, fil ayati tauhidul ibadah lillahi alladzi da'at ilai jami'ur rusul. Di dalam ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada namanya tauhidul ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah, atau yang lebih dikenal dengan tauhidul uluhiyah, yang merupakan intisari prioritas dakwah para nabi, para rasul. Sebagaimana firman Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan ani'budullah wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa dakwanya, intisarinya, prioritas utamanya, ani'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkan segala taghut, segala sesembahan selain Allah. Ini adalah sekali lagi intisari prioritas dakwah para anbiya wa rasul sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad SAW 13 tahun di kota Mekah. Dakwanya yang paling utama ani'budullah, qulu la ilaha illallah. Bahkan 10 tahun pertama hanya mendakwahkan tauhidul ibadah. Demikian pula Rasul yang pertama Nabi Nuh. Dalam jangka waktu ratusan tahun, dakwahnya beliau yang paling utama, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Ini pentingnya tauhid, pentingnya dakwah tauhid. Maka seorang muslim yang sejati harus betul-betul berpegang teguh dengan tauhid, yaitu yang termaktub dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.